Kita sebenarnya cukup penasaran ketika melihat rumus persamaan yang dipakai oleh Hagedorn-Brown ini untuk mencari pressure loss. Terutama ketika kita compare dengan persamaan pressure loss yang dipakai oleh korelasi lain, contohnya pada Bax and Brill di sini. Mereka sebetulnya sama-sama mengklaim menggunakan persamaan energy balance, tapi kok rumusnya beda gitu ya. Nah, seperti yang ada di sini pada Bax and Brill correlation, persamaannya kurang lebih seperti ini untuk mencari dP per dz. Sedangkan pada Hagedorn-Brown untuk mencari dP per dz atau dH itu rumusnya sedikit berbeda gitu ya. Nah, mari kita bedah. Ini adalah persamaan yang muncul pada korelasi Bax and Brill di SPI 4007PA. Ini terkait dengan energi balance per 1 pound mass. Nah, dari mana detailsnya? Kita coba jabarkan, ini ada di video yang lain. Intinya adalah energi dan kerja kita bagi semuanya dengan 1 pound mass. Dan hasilnya adalah seperti ini yang ada di persamaan Bax and Brill. Nah, ternyata sebetulnya Hagedorn-Brown itu juga membicarakan hal yang sama terkait energi balance, tapi dengan satuan yang berbeda. Satuan yang berbeda adalah untuk Bax and Brill contohnya dia menggunakan work per mass, sedangkan untuk Hagedorn-Brown dia menggunakan fit, sehingga dia membagi work per mass ini dengan G per Gc. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Kalau kita lihat secara satuan, contohnya Gc adalah sekitar 32, sekian pound mass kali fit per pound force kali second square. Sedangkan untuk G atau akselerasi gravity itu fit per second square. Sehingga kalau kita bagi G per Gc ada beberapa yang hilang, sehingga hasilnya adalah pound force per pound mass. Nah, tadi kita mengawali dari work per mass yaitu pound force kali fit per pound mass. Sehingga jika kita bagi dengan G per Gc, semuanya akan hilang dan akan menjadi fit. Nah, inilah yang dilakukan oleh Hagedorn-Brown. Sehingga rumus yang tadi ini akan coba kita bagi semuanya dengan G per Gc. Nah, kita mulai dari pressure terlebih dahulu ya. Untuk pressure tadi di sini adalah dP per rho, dan kalau kita bagi dengan G per Gc, otomatis kita pindahkan jadi 1/ρ kali dP per Gc, G per Gc. Nah, 1/ρ ini dirubah oleh Hagedorn-Brown jadi volume atau specific volume di sini, yaitu cubic feet per pound mass. Dan untuk G per Gc nya tinggal ditarik ke atas menjadi Gc per G, tapi ini satuannya PSI gitu ya. Nah, untuk bisa menyamakan dengan satuannya, maka kita harus rubah PSI ini menjadi pound per feet square. Artinya kita harus kalikan dengan 12 square sehingga menjadi 144 Gc VdP. Satuannya pun kalau kita lakukan pengecekan, hasilnya akan menjadi feet. Itu dari segi pressure. Nah, selanjutnya untuk dari akselerasi ada VdV per Gc, kita bagi langsung dengan G per Gc, hasilnya adalah VdV per G. Secara satuan juga sama, nanti akan menjadi fit. Untuk potensial juga kurang lebih sama caranya. Tadi dari rumus di awal ini ya, dari G per Gc kali dH, kita tinggal bagi dengan G per Gc akan menjadi dH, otomatis satuannya fit gitu ya. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan 3 komponen di sini yang sudah sama dengan rumus yang dibawakan oleh Hagedorn-Brown. Nah, tinggal kita menjabarkan nih yang terkait dengan works dari friction. Nah, untuk friction komponennya kita bisa lihat di beberapa literatur ini yang dipakai oleh dari Hagedorn-Brown tadi, dia menggunakan single phase friction. Jadi tinggal kita bagi ya, tadi DWF-nya kita bagi dengan G per Gc agar sama dengan satuannya yang lain. Tinggal kita coret Gc-nya akan menjadi seperti ini. Jadi ini tinggal kita masukkan ke suku dari friction-nya.
Selanjutnya akan kita perlu jabarkan lagi nih masing-masing dp, dh, dv, dan dz ini. Nah, kalau untuk kita jabarkan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kenapa ada yang bentuknya integral dan ada yang bisa pakai selisih langsung gitu ya? Karena simply untuk volume dan velocity ini dia angkanya sangat bergantung dengan perubahan pressure, sehingga kita akan lakukan secara integrasi. Sedangkan untuk yang lainnya kita bisa langsung kurangkan. Nah, untuk faktor yang ini kita coba jabarkan lagi, yaitu kalau kita lihat volume of rate adalah integral dari volume kali dp per integral dari dp. Jadi kalau kita cari ini, artinya di suku yang bagian atas ini, tinggal kita kalikan volume of rate dikalikan integral dari dp, sehingga tinggal menjadi seperti ini gitu ya, V average kali dp. V average ini bisa kita rubah menjadi seper row average, sama seperti tadi, sehingga kita masukkan ke sini, hasilnya jadi. Kemudian untuk yang ini kita integralkan dari VdV menjadi setengah V square, sehingga kalau kita turunkan lagi, kita lanjutkan akan menjadi delta V velocity square per 2G. Kita masukkan ke sini, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, rumus ini maka kita akan rubah nih biar bentuknya sama menjadi seperti yang di persamaan Hagedorn-Brown. Kita ingin membuktikan gitu ya, apakah betul. Nah, di sini berarti kita harus rubah yang tadinya dp per rho menjadi dp per dh. Berarti artinya kita harus bagi semua yang ada di sini dengan dh dan kita kalikan dengan row of rates. Kita kalikan semuanya dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk suku yang di depan ini hasilnya sudah sama, tinggal kita jabarkan yang bagian dari friction. Oh iya, saya lupa satu hal. Yang pertama adalah kenapa yang untuk velocity di sini velocity square biasa, sedangkan di sini ada average-nya gitu ya. Sorry, kita ke atas sedikit. Nah, kalau kita ngomongin ini kan akselerasi ya. Akselerasi itu kita biasanya lebih concern ke velocity before and after gitu ya. Start sama stopnya. Artinya kita lihat ujung ke ujung. Nah, sedangkan ketika kita ngomongin friction, yang kita bicarakan adalah berapa velocity di sepanjang jalur ini, sehingga yang kita pakai adalah velocity average-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini, dan alih-alih si Hagedorn-Brown ini menggunakan langsung persamaan ini, dia menggunakan pendekatan yang lain dalam bentuk mass rate. Jadi kalau kita cari sebetulnya yang pertama mass rate itu bisa kita cari dengan ini. Kita tahu areanya berapa, velocity average-nya berapa, row average-nya berapa gitu ya. Kemudian kita bisa hitung juga dengan menggunakan ini Q atau rate liquid dikalikan dengan M. Nah, ini parameter yang dikenalkan oleh si Hagedorn-Brown, yaitu mass total per barrels liquid, sehingga nanti jatuhnya adalah mass per satuannya waktu gitu ya, karena dikalikan Q, jadi hasilnya akan sama. Nah, jika kita mengikuti dari Hagedorn-Brown, maka yang harus kita lakukan adalah Q-nya ini kita ambil dari surface rate, sedangkan untuk M-nya ini nanti akan bergantung dari titik kedalaman yang kita evaluasi gitu ya. Nah, kita samakan ini dari dua persamaan ini akan menjadi seperti ini. Velocity average mix-nya adalah rate dari liquid kali M bagi A kali average row. Nah, ini satuannya masih dalam bentuk feet per day, sehingga jika kita mau bikin jadi feet per second, kita perlu kalikan ini, ada faktor waktunya, kemudian yang bagian A nya ini udah kita jabarkan ya, jadi pi d square per 4, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita kuadratkan, otomatis ya ini semua dikuadratkan dan menjadi seperti ini.
ini velocity average square kita kembalikan lagi ke rumus ini yang tadi di sini, sehingga akan menjadi seperti ini dengan beberapa konstan yang kita masukkan di sini. Kalau kita hitung-hitung ternyata hasilnya sama gitu ya. Ini adalah dari Hagedorn Brown, kita turunkan dari tadi, dari bagian si energi balance yang dipakai juga oleh Bax and Brill, dan hasilnya ternyata sama. Oke, itu terima kasih.